sekolah ini kita masukkan ke dalam nazir wakaf Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim supaya tidak menjadi hang heng hong di kemudian hari gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast. Ini adalah sebuah program Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic School. Hari ini, alhamdulillah kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini kita sambut. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Kita jabat tangan dulu ya Pak Ihsan. Tampangnya kan jabat tangan juga. Iya betul. Pak Ihsan ini kegiatannya banyak banget teman-teman semuanya. Jadi kita sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan beliau karena bisnisnya banyak dan juga aktivitas sosialnya banyak. Ingin kita tanyakan Pak Ihsan, ini awal-awal pandemi kemarin yang menghebohkan itu adalah kondisi-kondisi yang sangat sulit, tetapi ada hal yang luar biasa dilakukan, yaitu wakaf nilainya lebih dari 20 miliar. ini jadi luar biasa. Mungkin bisa diceritakan itu bagaimana Pak Ihsan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta podcast jabat tangan ya. Jadi silaturahim lah itu ya, jabat tangan. Betul. Ini kisah dari sebuah ikhtiar bersama, terutama keluarga, menginvestasikan sebuah literasi ikhtiar pendidikan yang sebenarnya berjalan sejak kita masih punya orang tua. Sekarang orang tua kita udah tidak ada. Jadi terutama ibu yang mewasiatkan sebuah cita-cita, sebuah klinik, sebuah lembaga pendidikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ketika cita-cita itu sama kita sudah bisa kita laksanakan, diingatkan di tengah pandemi dan di tengah ikhtiar kita yang terus berkembang, pendidikan sebagai salah satu di antara ikhtiar-ikhtiar dakwah kita itu harus tuntas, jangan tanggung-tanggung, dan belajar dari lembaga-lembaga lain supaya tidak menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Maka ornamen atau literasi wakaf ini akan menjadi pengaman sebagai dakwah yang berkesinambungan. Jadi jangan sampai ada masalah di kemudian hari gitu. Apalagi ini lembaga pendidikan yang kita dedikasikan ketika kita sedang berjual beli kepada Allah, kan nawaitunya ke sana. Pendidikan memang sebuah investasi. Para peserta pendidik, Pak Munif sebagai direktur daripada Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya ini selalu mengingatkan kita harus membuat sebuah literasi bahwa pendidikan adalah sebuah investasi. Jangan sampai salah berinvestasi. Oleh karena itu peserta pendidik itu memang harus, cuman penyokong daripada perjalanan pendidikan ini harus menjadi sebuah ikhtiar komunitas tertentu yang punya kelebihan. Oleh karena itu kita setelah mempunyai nazir wakafnya Yayasan Rumah Quran Silaturahim, nah semua aset-aset kita nazirkan, kita wakafkan ke lembaga tersebut. Kita ada masjidnya, Masjid Umar bin Khattab di Jatinegara. Kita ada radio-radio yang kita kelola, yang punya kita asetnya. Itu juga berbarengan dengan sekolah ini kita masukkan ke dalam nazir wakaf Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim supaya tidak menjadi hang heng hong di kemudian hari gitu. Itulah yang kita sampaikan, dan semua sivitas akademika di sini harus mengerti bahwa Anda sedang berdiri di atas aset umat wakaf. Jadi hati itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga benar-benar niatan ini untuk mengembangkan aset Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa. Jadi Pak Ihsan, sebelum sampai wakaf dengan nilai sebesar itu, pasti asetnya jauh lebih besar dong daripada itu gitu. Tapi saya nggak tanya seberapa besar asetnya, tetapi lebih gimana sih proses sampai dalam titik itu gitu? Ataukah dulunya memang
ada kan orang yang dari nol, ada orang yang sudah punya privilege tertentu gitu. Itu mungkin Pak Ihsan bisa ceritakan itu. Ya, alhamdulillah ya kita punya orang tua, dia berjuang, dia mempunyai kelebihan, dia berikan sebuah literasi yang paling berharga, bukan harta yang ditinggalkan, terutama adalah kebersamaan dalam perjuangan kakak beradik. Kakak saya Farid, yang kedua Pak Fikri, dia mempunyai handicap, tapi dia juga menjadi, kalau saya tuh julukin jantungnya ada dua lah gitu ya. Pejuang kemanusiaan, pejuang sosial di komunitasnya. Saya nomor 3, nomor 4 itu ada Madinah, yang adik saya perempuan satu-satunya, sekarang di New Zealand. Dia juga di sana berfungsi sebagai orang yang bermanfaat, mudah-mudahan buat sekitarnya. Terus ada lagi Ibrahim dan Muhammad Mulki. Berarti 6? 6 ya semuanya. Ini aset yang harus kita jaga kebersamaannya ya. Artinya orang bilang kalau mau sukses itu kakak beradik ini harus akur lah sebisa mungkin ya. Itu, dan dari situ kita terus berusaha, dan memang keluarga kita dari dulu di bidang properti kita jalankan, tapi selalu diingatkan oleh literasi orang tua kita bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya. Kuncinya itu ya, bermanfaat untuk banyak. Rasulullah juga bilang macam gitu, sehingga kemanfaatan ini kan ditafsirkan masing-masing. Salah satunya adalah selain radio yang kita jalankan sudah waktu itu ketika berusia 8 atau 7 tahun radio, kita punya pembina Ustadz Hussein Alatas mengingatkan tentang dunia pendidikan. Walaupun kejedot-jedot karena tidak mudah ternyata menjalankan sebuah dunia pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, oleh karena itu 8 tahun yang lalu kita mulailah ini Insan Mandiri Boarding School, dilanjutkan dengan SD Silaturahim juga yang kita lakukan. Nah, di bidang usaha kita tetap berjalan. Di bidang keuntungannya tentu kita ingin sebagian harta ini kita bawa mati gitu. Cara bawa mati adalah ya masukkan ke dalam lembaga-lembaga pendidikan ini kan jariah yang bergulir insyaallah begitu. Nah, ketika dakwah menjadi pekerjaan utama, artinya setiap aktivitas kita kan selalu kita dedikasikan buat dakwah. Nah, maka radio, sekolah, kita juga aktivitas di NGO lainnya seperti Mercy, Medical Emergency Rescue di berbagai tempat, juga di Hilmi, Hilal Merah Indonesia, juga di berbagai kesempatan lainnya lah kita berkolaborasi dengan teman-teman yang betul-betul supaya hidup kita ini bermanfaat dan berkesinambungan. Ketika kita sudah tiada, ini masih dapat dikenang sebagai sebuah ikhtiar dari anak manusia yang pernah ada gitu. Itu yang saya sampaikan selalu pada teman-teman, kepada anak-anak, dan kepada tim yang jalan. Masya Allah. Silakan. ini sebenarnya Pak Ihsan itu kalau ingin disebut sebagai aktivis atau sebagai pebisnis sih Pak Ihsan? Ya kalau ingin disebut ya sebagai hamba Allah lah, sebagai pejuang dakwah atau pengusaha, tergantung tempat kita di mana. Kadang-kadang kita menempatkan diri itu kalau kita lagi bernegosiasi dalam bisnis ya tentu kita sebagai pengusaha. Tapi yang penting adalah innamal a'malu binniyatnya. Selalu niatan dalam beraktivitas itu kita selipkan selalu ikhtiar kita. Ini manfaatnya apa lagi nih yang bakal kita bawa ke yaumil akhir. Karena saya sering mengingatkan selalu keimbangan kita antara dunia akhirat ini kan susah. Yang satu ini kan abadi, yang satu ini kan cuma sebentar gitu. Umur saya sudah sekarang 57. Dikasih 10 tahun lagi juga alhamdulillah kalau sampai 67. Kalau sampai. Kalau enggak kan Allah alam bisawab gitu. Masya Allah, tapi insya Allah diberikan umur yang panjang yang barokah dan senantiasa bermanfaat. Pak Ihsan, ini tadi kisah perjalanannya cukup panjang, tapi di dalam perjalanan itu kan pasti ada tantangan-tantangan yang dilewatin. Apa sih yang tetap menguatkan Pak Ihsan untuk tetap berdiri? Yang tetap menguatkan adalah ketika ikhtiar ini kita dengar atau kita lihat tuh ada manfaatnya. Itu yang menguatkan. Ketika kita
Kalau kita ada aktivitas ke tempat berbagai bencana, kita lihat, oh ternyata ikhtiar kita selama ini, ya untuk yang rumah sakit di Gaza melalui radio kita ada manfaatnya misalnya. Ketika pendidikan kita lihat siswa-siswa itu apa yang kita harapkan paling tidak itu tidak sempurna, tapi dia sudah merasakan sebuah kelebihan di sekolahnya manusia ini, kalau kata Bang Unif kan. Ketika kita ke tempat bencana di berbagai tempat, kita bisa membantu orang-orang yang penyintas bencana. Apalagi ketika kita mendengar radio bahwa kita punya ikhtiar dari sebuah usaha radio ini bersama-sama, ternyata merubah pola hidup orang, gitu, menjadi teman hidup, menjadi sebuah bagian dari kehidupan dia, gitu. Mudah-mudahan ini terus sampai kita nikmati hingga yang akhir. Itu yang menyebabkan investasi kita tuh, karena ada orang yang merasa kita memiliki manfaat itu ya. Itulah cobaan memang kadang kita tuh dari di rumah juga. Tentu ketika kita mendidik anak-anak kan orang juga akan melihat rumah kita juga kayak gimana. Ini juga sebuah ikhtiar untuk menjadi orang tua yang baik, untuk dijadikan contoh buat anak-anak kita sendiri. Dan terkadang mendidik anak sendiri tuh lebih berat daripada mendidik anak orang lain, gitu. Itu ada juga tantangan tersendiri juga ya. Tersendiri, dan harus selalu belajar karena zaman berubah. Zaman kita dulu cara orang tua kita mendidik lain, zaman sekarang sangat berubah. Oleh karena itu kita harus terus banyak belajar dan kita harus dialog sama mereka. Dan tidak mudah zaman sekarang ketika handphone nempel terus di tangan kita, si mata satu ini, kita harus menyisihkan waktu berdialog, berbincang dengan anak. Dan saya yakin orang tua juga yang lain juga punya masalah yang sama, itu banyak tantangan kita ya. Tantangan kita. Itulah perlunya sekolah ini. Kadang kita bisa didik anaknya, belum tentu bisa didik orang tuanya, gitu. Tantangannya di bidang sekolah ya, kayak gitu ya, di bidang pendidikan. Oke, terakhir mungkin kita minta pesan dari Pak Ihsan atau kesan buat kita semuanya, buat pegawai yang di lingkungan IPSC dan ataupun sekitarnya, apa sih yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita? Yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan dalam bekerja dan niatan kita melakukan aktivitas. Kalau cuma aktivitas biasa ya akan dicatat sebagai jadwal hadir dan gajian akhir bulan. Tapi kalau kita niatkan ini betul-betul ibadah karena Allah, apalagi kita mulai dengan sholat duha atau berwudu sebelum aktivitas, ini akan jadi ibadah dan tidak akan mengecewakan hati dan perjuangan kita di yaumil akhir. Itu buat para pejuang yang di bidang pendidikan, di bidang apapun ya. Nah, kalau untuk perjalanan dari sekolah ini sendiri, niatan dari para orang tua itu, kepercayaan harus kita jaga benar-benar. Karena itu amanah yang luar biasa. Sekali kita gagal, artinya membuat kesalahan, mengecewakan itu, kan itu akan dibawa terus sama anaknya. Saya ingat itu ada wali asrama dulu yang salah ngomong kira-kira 5-6 tahun lalu, dan salah ngomongnya dia itu melekat kepada anaknya itu terus sampai kapanpun. Dan ketika ada anak juga mendapatkan nasihat dari wali asrama, anak itu 5 tahun kemudian ketemu, dia dapat masalah ketika dibegal di tengah jalan. Bagaimana si anak itu dengan susah hati mengingat peristiwa itu, tapi ketika dia ingat wali asrama mengatakan pandai-pandailah anak memaafkan orang, itu baru plong hati dia. Itu kisah-kisah kecil yang, tapi kalau di bangunan, saya kan di konstruksi, di properti, kalau retak ya gampang, kita tembok lagi, kita cat seperti kita sedang mengecat seluruh sekolah kita, baru lagi. Tapi kalau orang kan nggak bisa. Kalau sudah cacat tuh susah memperbaiki. Oleh karena itu, hati-hati menghadapi anak zaman sekarang ini. Milenial kah? Entah anak generasi Z, generasi Z kah? Y lah, apa yang luar biasa. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Ihsan untuk pertemuan hari ini. Kita boleh ngopi dulu. Oke, silakan. Oke, sahabat semuanya, alhamdulillah ya hari ini kita sudah banyak sharing dari Pak Ihsan Thalib selaku Ketua Yayasan IPSC, dan alhamdulillah insya Allah kita nanti lain waktu kita diskusi lagi ya, Siap. Pak Ihsan ya. Terima kasih. Kita tutup
Jabatan Podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.